Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hmm, teman-teman, rekan-rekan, gimana kabar kalian yang ada di luar sana? Semoga kalian semua sehat dan terjaga dari semua penyakit, dan kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin kita memang sedang melakukan live IG, karena memang kondisi sinyalnya memang tidak menentukan, jadinya ya memang sangat buruk sinyal di desa saya ini. Maka dari itu kita sepakat bahwasannya bincang-bincang kali ini kita buat dengan voice note. Tetap sama tema kita, dan memang bincang-bincang saya tetap sama dengan sahabat saya Opi, dan akan membahas seputar dampak PPKM di tengah pandemi ini. Langsung saja, gimana kabarnya sahabat saya Opi? Halo juga Mas Iqmal, alhamdulillah baik-baik aja nih. Gimana dengan kabarnya antum dan keluarga? Alhamdulillah, kabar saya dan sekeluarga alhamdulillah baik. Yang mana memang kita memang banyak menghabiskan waktu di rumah dikarenakan memang PPKM level 3 dan 4 ini baru-baru ini baru kemarin diperpanjang oleh presiden kita. Mungkin menarik juga ini karena memang PPKM yang diperpanjang, akan tetapi memang kita belum tahu kapan selesainya PPKM ini. Lah, menurut Mas Opi sendiri nih gimana? Kebijakan PPKM ini diperpanjang lagi ya sampai tanggal 9. Iya, terkait diperpanjangnya PPKM ini, saya rasa pemerintah harus benar-benar membuat kebijakan yang memang benar-benar pro rakyat. Dikarenakan dampak PPKM ini memang sangat luar biasa kalau ditinjau dari sosial ekonominya. Lah, maka dari itu pemerintah juga harus mempunyai inisiasi yang tepat untuk penanganan virus COVID-19 ini. Seperti contoh, ketika PPKM ini diperpanjang, pemerintah harus benar-benar menyalurkan dana bantuan sosial itu yang memang harus disalurkan kepada masyarakat yang memang benar-benar terdampak COVID-19 ini. Yang kedua, dengan perpanjangan PPKM ini, pemerintah harus mencari kesempatan bagaimana caranya memperkebut vaksinasi. Karena dengan diperkebutnya vaksinasi, insya Allah penurunan angka kenaikan COVID segera menurun. Tapi gini ya Mas Opi ya, kendati dari semua itu memang PPKM ini juga berdampak memang bagi masyarakat, khususnya juga UMKM yang pendapatannya menurun karena penjualannya dibatasi, bahkan sampai ditutup. Memang dari inisiasi sampean tadi memang ada beneran juga, karena bantuan sosial yang pertama, memang bantuan sosial ini memang belum merata dari pemerintah. Lah, memang tugas pemerintah memang sekarang bagaimana caranya bansos itu disalurkan secara tepat dan memang layak untuk masyarakat yang terdampak. Ya khususnya UMKM ini juga, karena UMKM ini yang pendapatannya menurun dan penjualannya dibatasi, bahkan ditutup. Ada juga yang banyak terkena PHK karena perusahaannya mengalami krisis usahanya karena pembatasan ini. Ini kan juga menjadi masalah besar gitu bagi ekonomi kita gitu. Tapi mungkin kita juga, peran mahasiswa kita juga ya,
solusi kita sebagai mahasiswa mungkin ya mungkin kayak seperti peran kita memang juga bisa membantu pemerintah, bukan membantu pemerintah sih, ini membantu UMKM yang memang terdampak. Mungkin kita kita bantulah UMKM ini memang supaya agar UMKM ini tetap kuat dan memang dampaknya tidak terlalu ke ekonominya gitu. Gimana menurut Mas Obi ini, bahwasanya kalau mahasiswa siap menjadi garda terdepan untuk membantu UMKM ini, ya memang bukan tugas kita, tapi kan ya memang bagaimana yang tertutur pada bahwasanya mahasiswa itu agent of change, agent of control. Bagaimana kita membawa perubahan ke masyarakat ya dengan hal yang kecil ini. Karena kita itu adalah generasi muda Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan menjaga kestabilitasan apa yang menjadi polemik selama ini terkait pandemi COVID-19. Dengan itu, selaku mahasiswa yang memang benar-benar adalah agen perubahan, kita harus bagaimana caranya juga mensosialisasikan, karena selama ini pemerintah juga sudah mempunyai solusi bagaimana UKM itu tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun kurang maksimal. Karena sepengetahuan saya itu sudah banyak berbagai macam instansi kepemerintahan yang memang menyalurkan dana sosial untuk UMKM untuk pedagang-pedagang kecil yang pilot ataupun rakyat yang jadi pekerja di salah satu pabrik yang mengalami outsourcing. Itu ada solusi dana bantuan sosial. Makanya tadi itu saya juga sebutkan bahwasanya dana bantuan sosial itu memang harus dibagikan secara merata. Nah, sehingga apa yang menjadi polemik saat ini dan itu benar-benar vital terjawabkan walaupun kurang maksimal. Makanya dari itu kita itu harus bisa mensosialisasikan dengan baik sehingga mampu menjaga perputaran roda ekonomi yang ada di Indonesia ini dengan stabil. Nah, itu memang kita sebagai mahasiswa harus mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah yang memang ini semua untuk kebaikan rakyat Indonesia. Kira-kira penerapan PPKM seperti ini berhasil atau enggak dalam mengatasi pandemi seperti ini? Menurut Mas Opi bagaimana? Sebenarnya begini, PPKM merupakan salah satu solusi untuk mencegah penularan COVID-19. Tetapi upaya yang dilakukan pemerintah belum tentu itu menjadi solusi yang benar-benar solutif untuk menangani kasus ini. Kalau seandainya memang upaya dari pemerintah itu tidak dilakukan secara maksimal. Buktinya selama ini memang terkait upaya pemerintah dalam menangani kasus pandemi ini, pemerintah hanya menerapkan penyekatan. Terkait prokes juga memang kurang sosialisasi. Dan memang terkait vaksinasi sekarang saya rasa dan saya melihat data kemarin di media yang diliput bahwasanya daerah itu juga mengalami kekosongan vaksin. Nah, sehingga upaya untuk memperkebut vaksinasi itu terhambat. Nah, maka dari itu kita selaku mahasiswa itu bagaimana caranya mensosialisasikan dengan baik untuk proses vaksinasi dalam penanganan COVID-19 ini supaya penularannya menurun. Ya memang saya rasa juga seperti itu Mas Opi, karena memang pemerintah memang belum maksimal dan memang situasi saat ini memang sangat genting karena banyak juga di sana UMKM yang terdampak oleh PPKM saat ini dan pekerja-pekerja yang lain juga banyak yang terdampak.
Maka dari itu kita sebagai mahasiswa juga sebagai agen of perubahan, agen kontrol, kita juga dapat bisa membantu meringankan beban mereka. Setidaknya seperti kita membeli dagangan mereka seperti pedagang-pedagang kaki lima, kita membantu perekonomian agar tetap jalan dengan baik. Karena ikhtiar seperti itu sangat membantu sekali. Lalu harapan Mas Sopi kedepannya bagaimana terkait pandemi ini dan PPKM ini tentunya? Oh iya Mas Iqmal, yang menjadi harapan kita bersama sekarang itu adalah bagaimana caranya pemerintah itu benar-benar memaksimalkan dalam proses penanganan COVID-19 ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan dengan adanya COVID-19 ini, hal yang tidak terdampak awalnya menjadi terdampak. Pastinya sudah kita sebutkan tadi itu terkait dampaknya apa aja, begitu ya. Nah, harapannya kita juga bagaimana caranya nanti generasi muda Indonesia itu juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID ini. Karena peran pemuda sekarang ini, apalagi di tengah ini ya, pemuda generasi Z ini, memang rata-rata pemuda itu harus pinter ngomong, harus pintar bersosial media, di mana sosial media itu juga menjadi salah satu corong utama kita untuk melakukan sosialisasi, kan begitu. Nah, maka dari itu kita juga berharap bagaimana caranya penanganan COVID-19 ini berjalan dengan maksimal sehingga pandemi ini segera berlalu dan kita cepat melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya sahabat ya. Iya, memang sosmed pada saat pandemi ini memang sangat berguna dan memang sangat mempengaruhi kita. Sebagai mahasiswa juga harus pintar memilih berita apa yang memang dimuat di sosmed, apapun itu. Kita jangan sampai terkena berita-berita yang memang berita hoax atau memang bahasanya itu berita kardun gitu namanya. Itu berita yang memang belum pasti benarnya dan kita sudah mempercayai itu yang harus kita waspadai seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa memang harus benar-benar pintar juga mengelola sosmed itu. Kita sebagai mahasiswa harus pintar-pintar mensosialisasikan bahwasanya memang COVID ini memang ada dan memang pada saat ini memang kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan agar supaya masyarakat di sana juga yang masih awam atau masih belum melakukan protokol, mereka segera melakukan karena sosialisasi kita seperti itu. Terlepas dari semua itu, semoga Indonesia menyelesaikan pandemi ini dengan baik dan semoga ikhtiar pemerintah juga bisa, ikhtiar kita bersama bisa berhasil, bisa terkabulkan dan pandemi segera berakhir. Mungkin itu saja yang perbincangan kita yang mana memberikan solusi kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu bahwasanya memang pandemi ini harus kita lalui dan jangan sampai pandemi ini membuat kita sengsara gitu. Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai andil di situ. Seperti itu mungkin. Terima kasih Mas Sopi. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu kembali di bincang-bincang yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Mas Iqmal, semoga kita dan keluarga tetap diberi kesehatan dan dilancarkan segala macam urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Cuma itu yang dapat saya sampaikan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.